Mboten sah penggalih sing macam-macam. Negara ngetokne duit triliunan kok nyengsarane masyarakat ini ku mboten mungkin. Dan itu orang yang tidak mau divaksin ini yang akan menjadi perantaranya penyebaran COVID, sehingga negara mengeluarkan aturan yang ketat. Orang yang tidak mau divaksin atau orang yang belum vaksin akan menerima dampak-dampak aturan dari negara untuk dilarang begini, dilarang. Nanti bepergian, Pak, bukan lagi bebas antigen, bebas PCR, bukan. Orang membawa kartu vaksin. Kawula RT kalih RW kalih ingkang tansah kula tresnani, sumangga kanthi kesempatan ingkang sae menika kebak rahmat nikmat sareng-sareng ngucapaken raos syukur dumateng ngersipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing dalu menika kula lan panjenengan sami tansah saged manempal wonten dalam mriki kanthi wilujeng wonten aras menika pramila sumangga sareng-sareng ngucapaken syukur dumateng ngersipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin salawat sarta salam tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun benjang yaumul qiyamah amin. Dumateng warga Lembeng Wetan khususipun RT kalih RW kalih menika saderengipun dalem badhe matur sekedhik ya suatu himbauan utawi suasana pandemi menika mangke badhe dipun paringi pembekalan kaitanipun wabah penyakit Covid nggih corona sing kaitane kalih aturan PPKM darurat mangke secara jelas mengke dipun sampaikan angke panjenengan Bapak Dr. Purnomo. Namun untuk awal dalam nyuwun pangapunten ya nderek urun utawi kaitane kalih pemerintahan desa menika nyuwun kanthi rinani penggalih panjenengan kesadaranipun panjenengan terkait masalah musibah COVID-19 ya, supados panjenengan mengke paham terkait masalah programipun pemerintah. Dados saderengipun empun beberapa hari utawi beberapa minggu untuk pemerintah desa menyampaikan dumateng RT enten grup-grup terkait masalah penyakit niki mboten saged niku dipun remehaken. Soal ini pun napa terkait penyakit niki barang mboten ketok niki nyuwun sewu sedaya niku nggih monggo sareng-sareng donga asalipun panjenengan donga niku kan pados slamet. Kadang-kadang nyepelekne ya, kadang-kadang nyepelekne. Kalau aku ngene ora doyan, aku ngene nyatane ora apa-apa. Niki nyuwun kawigatosanipun, nyuwun pengertianipun, monggo sami dipun jaga kesehatane piyambak-piyambak. Ora eneng sing iso jaga kesehatane panjenengan niku kejaba panjenengan piyambak. Ping pindhone lantaran programe pemerintah niku wis ragate triliunan ra karuan, bahkan bukan enten Indonesia tok, donya kelase. Malah sing jenengan sing nom-nom kuwi roh ser-seran sangka lewat WA wonten bunti-bunti rumah sakit wis ora sedeng ngampe atuk terop kuwi sing masalah panggonan, masalah penampungan. Masalah yang kedua bantuan oksigen ya, bantuan oksigen enten pundi-pundi mboten mencukupi. Lah niki mungkin secara jelas
niki mengke kersane mantap panjenengan ya kata Pak Dokter tiap kenduren mulai sejak awal pun digembar-gemborne pun di sosialisasi teman panjenengan, tapi enten punti-punti niki kadang-kadang niku kurang peduli untuk Lemben Wetan ya sebagian kecil ya terkena musibah itu sudah wajar ya, biasa-biasa saja, tapi jangan sampai salah paham, oh vaksin marai loro, vaksin marai mati. Lah wong sing divaksin ae kadang-kadang ya isih kena, apalagi sing ora divaksin. Mulane nyuwun kami gatosanipun setengah pemerintah niku nekan aturan niku mengke sak wanci-wanci panjenengan gadah hajatan, gadah niat kaitane kalih pelayanan sosial, surat menyurat niku mengke panjenengan harus ada bukti hasil vaksin. Nak jenengan boten saged ngentokne, saged nunjukne surat vaksin, panjenengan mungkin boten dilayani, pun nyalahne desa, pun nyalahne lurahe. Soalnya napa kula sing urung vaksin ya ndang vaksin, soalnya apa baik sing anak sekolah, baik sing wis keluarga niku mengke kaitane kalih pelayanan sosial niku mengke enten gandengane. Nak mboten percaya ya panjenengan coba mawon apa ya jare aku tak ora vaksin Rita, engko aku tak gawe golek surat-surat mungkin nek mboten dilayani saking pihak kecamatan, pihak kabupaten, pihak desa pun nyalahne aturane pemerintah. Mulane terkait masalah sanes-sanese mungkin dipun jelasaken kalih Pak Dokter kersane paham jenengan ya. Kadang-kadang dek ben niku diperintahi kon vaksin pegah omongnya samar nae mati samar niku mboten mungkin kersane jelas atas sebagai napa permulaan kaitane kalih desa pun kok sampai kaitane kalih masalah Covid secara detile nggih disampaikan kalih Pak Dokter. Pramila mboten kathah ingkang kula aturne dumateng panjenengan terkait masalah sosialisasi ing dalu menika nyuwun pangapunten kaitane kalih kebijakane pemerintah makaten panjenengan pahami, panjenengan sampaikan khususipun sak warga Lemben Wetan nggih. Begitu ngaten saking kula bilih wonten kita lengatur nyuwun pangapunten ingkang kathah lan wekdal sumangga Pak Dokter ya secara detail panjenengan aturaken dumateng warga masyarakat mekaten. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun Mbah Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dan mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat sedaya mawon nggih. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, matur sembah nuwun Mbah Lurah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menika tanggal 3 hari Sabtu ini negara sampun menetapkan adanya PPKM. Jadi PPKM itu untuk penguatan terhadap kesehatan masyarakat itu sudah statusnya darurat. Jadi kalau ngomong darurat itu sudah melewati bahwa kemarin PPKM mikro yang notabene itu ada penguatan itu di tingkat RT RW niki gagal, sehingga statusnya sudah dinaikkan dados darurat. Jadi kalau darurat nek jenengan ningali negara niku dalam kondisi darurat, ini berarti sudah sangat mengkhawatirkan. Mila saking menika hari Sabtu kemarin itu sudah mulai ditetapkan PPKM darurat nggih. Itu darurat niku wis mengke kula bacakan napa mawon yang harus dipenuhi.
Karena kalau ini nanti PPKM darurat pun akan gagal, Pak. Kita nggak tahu harus bagaimana. Kenapa kok PPKM kemarin itu harus berubah menjadi PPKM darurat? Pertama, sehabis Lebaran, habis apa nih? Ini Lebaran. Lebaran ini meledak lagi kasus COVID-19, khususnya di Indonesia, paling khusus itu di Jawa dan Bali. Ya, jadi meledak hampir semua rumah sakit niku sampun penuh, penularan semakin masif. Dan nyuwun sewu, kalau ini tidak segera dihentikan, virus niku mengalami mutasi. Kalau jenengan rumiyin kenal COVID-19 gitu. Itu mutasinya yang berasal dari Cina mungkin sudah 100-an kali lebih gawat. Yang terakhir jenengan kemarin mungkin yang jenengan biasa ningali datang YouTube di pemberitaan online ya, niku di India. Itu betulan, Pak. Jadi bagaimana di India itu orang meninggal sampai tempat pembakaran itu sudah tidak muat. Itu betulan, bukan hoax. Memang betul real. Dan nek rumiyin niku saged tiyang nyanjangi bilih orang kena COVID itu tiba-tiba meninggal mablek, itu hoax. Tapi itu bukan, itu kenyataan. Namanya ada namanya happy hypoxia. Happy hypoxia itu orang dalam kondisi begini kelihatannya baik. Ternyata itu hypoxia itu kekurangan oksigen. Tapi orang itu dalam keadaan segar bugar, tiba-tiba itu meninggal. Itu memang bukan hoax lagi, itu kenyataan. Lah kenapa terjadinya teniki? Jadi yang jenengan ngarani delta mutasi, yang virusnya jenisnya delta, itu artinya nama-nama saja yang semakin mutasi. Jadi namanya mutasi ini gue ngeten, Pak. Virus itu kalau ini nggak segera bisa dibasmi, virus itu akan semakin memperkuat diri. Semakin dia mampu menginfeksi orang, artinya mampu menularkan ke orang lain, dan itu nek sampun tertular, itu kerusakan di dalam tubuh itu semakin parah. Makanya kematian itu sekarang sudah besar sekali. Mila saking menika negara menetapkan adanya PPKM darurat, dan ini nanti bukan cuman masyarakat, bukan desa saja, semua kekuatan negara dipakai, termasuk kemarin kita rapat dengan gubernur, dengan Pangdam, dengan Kapolda. Itu semua daerah yang masyarakatnya mungkin akan sulit diatur, itu nanti Polda dan juga Kodam itu akan turun membackup, sehingga niki wonten ada 23 yang harus dipenuhi dalam aturan PPKM darurat. Nyun sewu niki kajenge mangertos, mangke monggo Satgas Desa harus berbuat sebagaimana, RT RW harus berbuat kados pundi monggo. Jadi yang pertama, laksanakan bantuan terhadap tugas 4 pilar PPKM mikro. Maksudnya nek wonten per RT niku kedahipun kan wonten RT di bawah bimbingan kami tua, di bawah bimbingan kepala desa, itu dibantu, Pak, saling mengingatkan, saling kalau ada yang misalnya kena, bagaimana dia bisa mengkarantina diri di rumah, makanya bagaimana dibantu, dan bukan kok dibiarkan. Dan kalau dia keluar wajib semuanya menegur, Pak, karena dia bisa menyebarkan penyakit. Dan itu secara hukum dia bisa kena, Pak, karena dia menyebarkan penyakit. Yang kedua, sosialisasi penegakan protokol kesehatan. Jadi prinsipnya niku ya kita harus menjaga protokol itu betul-betul. Sekarang penegakan 5M termasuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas, dan plus vaksin. Nah, mungkin kalau jelaskan vaksin itu gunanya apa. Yang kedua niku melaksanakan 3T, maksudnya 3T niku
Nek eneng sing gerah sing kontak iki sapa wae keluargane niku di tracing, dicari orangnya sinten mawon. Bar niku dites kali petugas puskesmas andane. Mungkin nek memang itu perlu dirawat, tidak karantina diri di rumah karena karantina niku sing mboten gejala. Tapi mboten gejala niku nggih tetep nularaken. Nggih, nanti ada kriterianya dari puskesmas. 5. Melaksanakan pendataan dan pengawasan terhadap masyarakat yang isolasi mandiri di rumah. Itu betul-betul harus dijaga, Pak. Harusnya lingkungan ikut menjaga, sampun cuma perangkat desa, tapi semuanya harus ikut menjaga. Saya lihat ini susah sekali orang yang di antigen positif sudah di PCR dinyatakan positif karena tidak bergejala, diharapkan dia isoman di rumah, tapi keluar ke warung. Lah ini kan bahaya sekali dan sangat menular sekali. 6. Melaksanakan razia masker. Nyun sewu, mungkin kalau kita di sawah di desa itu mungkin agak enak ya Pak, agak enak, tapi kalau orang yang di dalam ruangan atau berdekatan dengan orang tanpa pakai masker itu resikonya besar sekali. Dan nyun sewu ya, kita sekarang masker 1 lapis ini Pak, ini masih tembus Pak. Kita itu sudah sekarang disarankan masker kalau di tempat yang itu maskernya sudah double, yeah. Terus melaksanakan teguran kepada masyarakat yang tidak memakai masker, membubarkan kerumunan, melaksanakan penutupan tempat ibadah. Nyun sewu, sekarang sudah nyun sewu Pak nggih. Ini sudah banyak sekali klaster-klaster yang dari tempat ibadah. Wong ibadah kok dilarang, ya monggo lah itu mungkin diterjemahkan piyambak mawon. Prinsipnya seperti itu, saya pikir negara sudah kalau membuat aturan. Jadi ngenten Pak, nyun sewu, ini sami-sami kita beragama. Agama itu memang menganjurkan, tapi kan dalam keadaan kedaruratan. Pada waktu itu, kalau pada waktu zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu pernah terjadi begini, dan ada hadisnya untuk menjauhi tempat yang menimbulkan musibah, atau kalau yang dalam kondisi sehat itu meninggal, tidak boleh meninggalkan dari daerah itu karena akan menyebarkan kemana-mana. Niku nek nyuwun sewu ya, kita ambil dari sisi agamanya itu memang wonten. Jadi ke awak dhewe ini kan kantun niru mawon nggih. Terus melaksanakan penutupan tempat ibadah, wisata dan tempat hiburan. Jadi nyuwun sewu den Tawangmangu tidak ada orang sama sekali Pak malam minggu. Betul-betul tidak ada. Karena mas saya ngambil anaknya dari Jogja lewat Tawangmangu itu betul-betul lengang, memang tidak boleh. Kalau boleh mesti ditegur Pak. Mesti ditegur, dan itu kalau tidak nurut itu dapat sanksi. Terus mengawasi giat WFH. Nyun sewu, ini kasus darurat karena sudah PPKM darurat sampai negara itu menetapkan bahwa work for home, maksudnya itu bekerja dari rumah, itu yang bukan kegiatan esensial menentukan nasib seperti rumah sakit seperti itu 100% kerja di rumah, tidak masuk kerja. Jadi untuk menghindari berinteraksi orang. Jadi tidak boleh betul-betul di rumah. Tapi kalau di rumah ya ampun luyur kan ceritanya kan. Makanya ada pengawasannya. Makanya diawasi kegiatan WFH. Di kantor diliburkan untuk di rumah, maksudnya itu di rumah. Lah mboten nih, kadang-kadang libur sama negara tetap dibayari untuk menghindari memutuskan rantai penyebaran, tapi masih berkeliaran kemana-mana. Namanya ngoten niku nggih. Mulane perlu diawasi. Menegur rumah makan yang tidak take away dan deliver. Jadi nyuwun sewu, sekarang itu rumah makan apalagi di kota-kota itu maam di tempat itu tidak boleh Pak. Jadi deliver itu adalah pengiriman atau langsung dibungkus ngoten niku. Tidak boleh. Berkumpul makan di tempat itu tidak boleh. Bukan kok tidak boleh membuka, boleh tapi dibungkus ya. Terus selanjutnya melaksanakan penutupan keluar masuk RT atau RW desa zona merah. Niku wonten kriterianipun. Jadi kalau satu RT itu ada yang kena 5 rumah nggih Pak Lurah, itu namanya zona merah. Nanti ada sekian zona oranye, zona hijau. Yeah. Jadi kalau ada misalnya di RTC ada sudah 5 Pak,
itu akan ditutup Pak. Seperti kasus kalau jenengan lihat Bantengan itu Pak, itu satu desa ditutup karena itu kenanya adalah sebenarnya full 2 RT Pak. 2 RT kebetulan itu 2 desa. Nah, pada waktu itu Nyun Sewu, satu malam yang masuk ke rumah sakit Ndolopo itu adalah 102. Itu pas malam Selasa. Hari Sabtu itu ada 7 orang yang dalam kondisi berat meninggal, kita tangani. Alhamdulillah sudah banyak yang ini sudah pulang semuanya. Pulang dari 109, 104 itu pulang dengan sehat, 5 meninggal. Dan itu masih muda, ada umur 35, ada umur 41, itu meninggal. Termasuk ketua Sinomanya yang mungkin membawa dari kota dibawa ke Bantengan pada waktu itu ada hajatan. Dia sebelum ada mantenan tanggal 2 itu seminggu sebelumnya itu sunatan, dan itu adalah ketua Sinomanya. Ternyata dia mengadu, itu menyebar 1 RT 2 RT itu Pak, hampir semuanya kena. Yang meninggal di rumah sakit Ndolopo saja 5 orang. Yang di RT itu yang meninggal saya nggak tahu berapa saja yang nggak sempat dibawa ke rumah sakit meninggal. Itu banyak sekali yang meninggal. Sempat mungkin heboh itu karena pada waktu itu kula harus jaga sendiri. 102 itu dimasukkan ke rumah sakit dalam 1 malam. Jenengan bayang nih, saya harus makannya, tempat tidurnya, air bersihnya, air kotornya, beraknya gimana. Bayangnya 102 itu cuma 1 malam. Terus selanjutnya melaksanakan giat hajatan hanya 30 orang. Itu ini adalah aturan dari PPKM darurat. Menutup fasilitas umum. Ya, saya nggak tahu, mungkin Mbah Lurah lebih jelas yang dianggap fasilitas umum di desa itu sing pundi-pundi mawon niku medine ada kriterianya. Saya yakin mungkin desa gitu ditutup nggih Pak niki Pak. Itu namanya fasilitas umum. Jadi negara sudah ini dianggap nanti sampai tanggal 20 Juli ini betul-betul PPKM darurat harus dilakukan ketat Pak, dan mampu memutus rantai penyebaran ini. Terus mengawasi pemberlakuan pusat pembelanjaan maksimal 25% kapasitas. Ya, mungkin kayak Indomaret, toko-toko itu dibatasi Pak. Dibatasi, tidak boleh berkerumun. Proses belajar mengajar sekolah dengan online. Jadi ini ada level. Jadi kalau nggak salah Magetan itu adalah level 3, Madiun itu level 4, level 4 itu kota, kabupaten itu level 3. Itu level 3 dan level 4 tidak ada pembelajaran offline, artinya ketemu dengan gurunya tidak boleh Pak. Betul-betul pembelajaran online. Online. Melarang giat olahraga berkelompok. Jadi kita berolahraga mawon Pak, berkelompok ini tidak boleh. Kalau Kapolda DKI Jakarta itu komentarnya begini, kelompok-kelompok sepeda yang itu tolong ini dihentikan dulu, sampai memaksa akan dikandangkan sepeda, sampai itu ketegasannya itu Pak. Jadi walaupun berolahraga kalau berkelompok itu juga tidak boleh, karena nggak tahu nanti dia steril atau tidak. Terus bantuan giat vaksinasi bagi masyarakat umum. Jadi semuanya Pak, upaya untuk menghentikan daripada COVID-19 ini selain 5M tadi, kalau sudah kena dilakukan 3T, maksudnya 3T itu ada tracing, testing, treatment. Treatment itu maksudnya di karantina atau diobati di rumah sakit kalau memang parah. Yang lainnya itu vaksin. Vaksin itu penting sekali. Jadi vaksin itu ngeten Mbak, vaksin itu umpun sampai terpengaruh jenengan di YouTube seandainya. Sekarang ya negara ini untuk coba menghentikan COVID itu mengeluarkan anggaran 605 triliun. Ya, 605 triliun. Ini kalau nggak segera berhenti, nih bawah kalau saja yang punya daya tahan tubuh bagus itu yang akan selamat.
Lah, vaksin itu diberikan, jadi nyun sewu ngeten Pak. Orang dalam kondisi sehat ini dikasih pancingan daripada virus yang sudah ditelanjangi. Namanya ditelanjangi, namanya kalau kita itu ada alat namanya ekstraksi. Jadi ini virus itu dipecah-pecah. Jadi kulit ini dilepas, kan ada kapsulnya itu dilepas, sehingga virus yang dimasukkan itu sudah tidak akan menginfeksi orang dan tidak akan menyebabkan COVID itu enggak, karena itu sudah ditelanjangi Pak. Namanya ditelanjang, artinya dia tidak utuh lagi sebagai virus. Nah itu dipancing nih masuk ke tubuh orang supaya orang itu memproduksi perlawanan namanya antibodi. Jadi dilatih sih, apa itu dilatih sih. Lah apa tujuannya? Pertama, kalau jenengan misalnya secara tidak sengaja ketemu sama orang yang mengandung COVID dan sebagainya, sampai terpapar itu tidak akan mudah kena. Karena jenengan pun dilatih kali vaksin tadi. Ya. Jadi pomo dengan tidak sengaja jenengan ten pundi terpapar itu tidak akan mudah kena. Kalaupun kena itu penyakitnya akan ringan. Dan saya kemarin jadi divaksin itu bukan tidak kena Pak, bisa kena, tapi kenanya itu sulit. Pertama itu, kalau kena ringan. Kula kemarin setelah divaksin habis lebaran itu, niki sami mawon Pak, ada anak buah saya itu 4 yang kena. Alhamdulillah itu baik semuanya, tidak sampai parah, tidak sampai sesak, tidak sampai, kita obati 5 hari sembuh. Terus nyun sewu, malah kemarin ada juga Yai Mubalek namanya Mbah Yai Sotik, itu sampun mungkin sekitar Yosua 56 57, tapi gemuk ya, sehat mawon, akhirnya cepat sembuh katanya ya. Jadi vaksin itu sangat berguna sekali Pak, sangat berguna sekali. Jadi upama jenengan terpapar, kalau orang yang belum divaksin ibaratnya orang terpapar dengan 5 virus COVID itu sudah kena, kita sudah greges, sudah kena terserang oleh COVID. Tapi kalau orang sudah divaksin, bisa saja itu 100 itu belum tentu kita kena, belum tentu kita kalah dengan COVID itu. Terus kalaupun kena itu ringan sekali dan cepat sembuh. Ya, sehingga penting sekali vaksin itu dilakukan. Terus pengkalipun ndak usah gumun dengan vaksin, habis divaksin mati misalnya. Sekarang gini loh Pak, logikanya itu penyebabnya mati itu jelas bukan dari vaksin, mungkin karena faktor apa gitu. Kalau orang 1 juta divaksin Pak, misalnya ada saja 1 saja misalnya terjadi begitu, masa kok disamakan yang 900 sekian 99 itu dia menutupi cuma 1, ini kan sangat naif gitu loh. Minimal wong nek sing divaksin sisa 900 piye selamat, siji mati gampangane kan, perbandingan ini kan jauh sekali. Dan itu pun bukan karena vaksin Pak, mungkin karena penyakit lainnya apa gitu. Ya, jadi jangan sampai kita itu termakan dengan isu-isu ngomongan yang begitu. Logika berpikirnya, negara ini mengeluarkan uang yang tidak main-main besarnya, kok terus nggak ada gunanya dan itu akan menyengsarakan masyarakatnya, itu tidak mungkin Pak, karena itu melewati tahap. Jadi vaksin itu didistribusikan ke orang, disuntikan sama orang, itu sudah melewati ujian minimal 3 kali Pak. Itu sudah memakai sampel orang. Pertama itu ada 1000 orang, kedua ada 20.000 orang, ketiga ada 30.000, dari 10.000 ada 2.000, ada 30.000. Itu mana yang menunjukkan efek yang negatif dari vaksin itu. Kalau itu menunjukkan vaksin itu negatif, efeknya nggak bagus, itu nggak akan dilanjutkan Pak. Tapi kalau sudah coba disuntikan itu berarti aman untuk orang. Lah, vaksin sekarang itu pertama adalah orang usia 18 sampai 59 tahun awalnya. Sekarang ternyata aman untuk orang yang di atas 60 tahun. Sekarang sudah muncul lagi sakit. Jadi dulu Pak, anak yang muda-muda itu biasanya kalau kena
itu tidak akan bergejala. Ternyata sekarang 3,6% anak berusia 12-17 tahun itu bisa terkena dan dia mati. Sehingga vaksin sekarang melebar, Pak. Sudah mulai ada aturan, sudah ada surat edaran bahwa aman untuk anak-anak produktif umur 12 sampai 17 tahun itu sudah bisa divaksin. Nanti karek menunggu mangke realisasinya bagaimana, itu sudah melewati ujian. Jadi ada golongan umur 18 sampai 59, umur di atas 60 tahun itu sudah melewati ujian juga sudah aman. Terus umur 12 sampai 17 tahun ini sudah aman, itu juga nanti akan dilakukan. Kalau umur antara 3 sampai 11 masih dalam uji coba. Sehingga nyun sewu jenengan ingkang didaftar vaksin sampai jenengan boten purun niku sampean rugi besar. Sampean sekarang ini punya uang 10 juta, Pak, pengen vaksin saja itu enggak bisa, Pak. Enggak bisa, karena tidak ada orang yang menjual belikan vaksin COVID-19. Semuanya sudah difasilitasi negara dan digratiskan. Maksud negara wis setengah mati memfasilitasi ngoten niku kok mboten purun. Mboten sah penggalih sing macem-macem. Negara ngetokne duit triliunan kok nyengsarane masyarakat ini ku mboten mungkin. Dan itu orang yang tidak mau divaksin niku mesti akan menyebabkan ini yang akan menjadi perantaranya penyebaran COVID, sehingga negara mengeluarkan aturan yang ketat. Orang yang tidak mau divaksin atau orang yang belum vaksin akan menerima dampak-dampak aturan dari negara untuk dilarang begini, dilarang. Nanti bepergian, Pak, bukan lagi bebas antigen, bebas PCR, bukan. Orang membawa kartu vaksin. Ya, sekarang kalau di Bali, Pak, itu harus membawa minimal PCR-nya itu barcode dan kartu vaksin. Kalau tidak akan diperbolehkan. Artinya kan karena itu maksudnya negara ngambil ketat itu karena pentingnya vaksin. Diwajibkan. Itu nanti kita akan bisa melawan COVID kalau jenengan ningali di Euro ada main bola sekarang ada penontonnya, karena semua negara-negara yang boleh menyelenggarakan sepak bola itu orang masyarakatnya minimal sudah divaksin 50% dari seluruh jumlah masyarakatnya, minimal 50% itu boleh, karena dianggap apa? Kalau sudah divaksin itu aman. Jadi ini penting banget. Jadi pun di luar negeri mereka, Eropa itu masyarakatnya sudah berduyun-duyun, Pak. Dia malah mengeluarkan uang bagaimana dia mau divaksin, karena untuk penyelamatan dirinya dan keluarganya dan juga orang lain. Mila saking penting sekali vaksin menika. Terus selanjutnya bantuan giat vaksinasi bagi masyarakat umum, pengamanan terhadap giat nakes. Jadi nyon sewu kalau ada tenaga kesehatan yang harusipun melakukan tracing, melakukan pemetaan, melakukan testing, itu dibantu, Pak, karena mereka ini betul-betul juga sama dengan kita. Mereka bisa kena, mereka juga punya keluarga. Kalaupun kena mereka juga bisa mati, karena sekarang ini dokter yang sudah meninggal akibat COVID itu sudah ratusan, Pak. Sekitar 409 dokter itu meninggal. Perawat itu sekian, dokter mungkin hampir sekitar 2000-an tenaga kesehatan itu meninggal akibat COVID. Jadi bukan main-main, bukan main-main. Terus pengendalian transportasi umum maksimal 75%. Melaksanakan pengawasan giat pembangunan konstruksi dengan protokol kesehatan. Jadi bisa saja mereka juga berdekatan dan sebagainya, sehingga mereka harus pakai masker dan sebagainya. Melaksanakan pengendalian terhadap sektor penting esensial, maksudnya itu 50% kapasitas dengan protokol kesehatan. Jadi yang esensial itu pun di WFH, Pak.
Jadi sebagian pegawainya diliburkan, dia cuma maksimal itu 50% saja yang masuk melanjutkan kegiatan rutinitas hariannya, membantu giat pemakaman COVID-19 dengan protokol kesehatan. Jadi di India ini sudah mulai terjadi di Jakarta, Pak. Kemampuan rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk mengubur orang yang meninggal ini sudah tidak mampu, dan itu betul, Pak. Kalau mayat itu sudah dikubur dengan memakai truk, itu benar, karena saking banyaknya yang meninggal. Dan saya kemarin saya per hari ini, Pak, saya itu kadang-kadang sampai sedih. Jadi saya sebagai pimpinan di rumah sakit, karena rumah sakit saya itu kebetulan rumah sakit yang menampung menjadi rujukan COVID-19 ini, bednya terbanyak sekarisidenan Madiun itu sekitar 190 bed TT khusus untuk pasien COVID, itu terpisah di belakang. Realnya kemarin jenengan tingali kalau di berita-berita dari Desa Bantengan 102 ditambah hari Sabtunya 7 orang. Pasien lain saya sebelumnya itu sudah ada 56 orang. Jadi saya sempat merawat 170 pasien. Jadi betul-betul real, bukan saya ngomongan 190 bed itu awu-awu, tidak. Ini betul. Itu pun hampir penuh, Pak. Kita setengah mati sekarang. Sekarang ada aturan lagi. Kalau pasien yang tidak bergejala dan ringan itu dikarantina di rumah. Maksudnya nopo? Bukan ini tidak membahayakan. Sebenarnya negara maunya ya diisolasi, tapi sudah tidak muat, rumah sakit sudah tidak muat, sehingga dia dikarantina di rumah. Tapi betul-betul harus ada isolasi mandiri, diawasi dan mau diawasi. Nah, ini cilakanya ini tidak, kadang-kadang jalan-jalan ke sana dia menyebar. Karena apa? Orang yang dalam kondisi kritis dengan gejala berat saja per hari ini, pasien cuma di rumah sakit saya saja itu saya masih merawat sekitar 109 pasien. Dan saya lihat sekarang itu semua yang datang itu sudah kondisi berat-berat. Tiap hari, tiap shift ya, Pak. Tiap shift itu kalau misalnya jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9 malam, jam 9 sampai pagi. 3 shift itu minimal sekali yang meninggal itu 3. Minimal. Saya kemarin dulu sempat yang meninggal itu 7. Yang meninggal itu tuh hampir semua rumah sakit begitu, Pak, yang memang memiliki ICU. ICU itu adalah insentif care unit, itu artinya pasien-pasien yang gawat. Coba ngulur waktu saja, Pak. Ngulur waktu saja. Karena itu kalau sudah kena COVID berat, sudahlah, jenengan itu punya uang berapapun, Pak, jenengan arep milih rumah sakit ya ndak bisa. Sampai arep tuku alat dhewe ya alatnya itu apa? Ya standar-standar. Kalau sudah parah, itu ya nunggu waktunya saja, Pak, mati. Saya pernah punya pasien niku, itu guru saya, guru SMA, guru bahasa Inggris, itu dokter, namanya Dokter Gufron. Itu dia biasa pernah jadi atase ke Jerman. Kebetulan anaknya sekarang itu atase di Jerman. Itu salah satu orang yang awal mulanya itu tidak percaya. Saya tidak tahu kenapa tidak percaya, saya juga tidak paham prinsipnya itu tidak percaya. Akhirnya dia kena, dia dan istrinya itu gemuk. Pak Gufron juga kena saturasi sempat gawat 80%. Akhirnya bingung, Mbak. Anaknya mau nikah, anaknya yang atas itu datang ngomong sama saya, Pak Dokter, mohon diselamatkan betul anak saya gini, ibu saya dan bapak saya gini. Sudah, saya siap untuk membeli alat namanya ventilator, Pak. Harganya 1.200.000.000. Saya bilang, Mas, ini bukan masalah alatnya kita nggak ada, alatnya itu ya ada, kita pasangkan, tapi sudah sulit untuk menolong ibunya. Saya bilang enggak bisa. Wis toh, sampai tuku hasilnya juga akan sama, saya bilang.
Akhirnya meninggal betul Pak ibunya. Bapaknya itu alhamdulillah akhirnya membaik, akhirnya sembuh. Sekarang dia ngomong di mana-mana Pak, sudah betul-betul harus percaya kalau COVID itu ada. Jaga 5M, masker. Itu dia bicara terus Pak. Ada di YouTube-nya itu dia bikin itu, dia ngomong Pak. Karena awalnya dia tidak percaya. Hampir bapak ibunya, istrinya itu meninggal, hampir dia juga meninggal. Jadi nyun sewu, ini harus betul-betul dipahami. Alhamdulillah di sekitar sini kan kita anggap tidak ada. Semoga Pak, betul, karena mungkin pertama di sini pertama tidak terlalu banyak orang berdatangan atau tidak terlalu banyak orang keluar. Jadi nyun sewu kalau cerita mawon, per hari ini Mbak, ada dokter saya itu dokter kandungan. Sekarang lagi masih isoman di rumah. Di rumah Mbak. Awal mulanya, jadi dia asalnya dari Trenggalek, istrinya orang Jombang, bapaknya ini juga dokter kandungan di rumah sakit Iskak Tenggara. Sebelum vaksin, ibunya dokternya itu kena, bapaknya ini, jadi dokter Objin juga di Trenggalek itu kena, istrinya juga kena. Akhirnya ini betul-betul bukan dokter yang baru Pak, dokter senior, artinya duit nuwes, yus oke. Itu pun tidak menyelamatkan istrinya, akhirnya meninggal. Karena belum divaksin. Terus mertuanya yang Jombang, karena nyuwun sewu, vaksin ini kan ada aturan Pak. Dulu tenaga kesehatan, terus PNS, Polri, TNI, terus PNS didulukan seumur 60 tahun. Memang ya butuh tahap, tidak bisa sekaligus. Mertuanya yang Jombang itu belum vaksin. Dia pamitan, pengen cari makan. Katanya cukuplah dari Madiun, di rumahnya anak menantunya dokter saya itu cari makan, pengen ke Jombang. Ternyata tidak cuma di Jombang, dia cari makan sampai ke Surabaya. Di Surabaya, dari Surabaya pulang ke Madiun. Itu ternyata positif Pak. Positif, akhirnya dokter saya kena, istrinya kena, anaknya kena, ibunya mertuanya itu kena. Kemarin sampai kita rujuk ke Solo Pak, ke Mawardi dan ke Hermina, dua-dua meninggal. Jadi ibu kandungnya meninggal, ini mertuanya dua-dua meninggal. Cuma gara-gara pengen makan mertuanya itu pamitnya ke Jombang, ternyata sampai Surabaya. Sekarang kena semua keluarganya. Jadi nyun sewu, betul-betul artinya kan bahasa 5M, menghindari mobilitas, lungo-lungo yang nggak perlu. Jadi nyun sewu, kalau ada antara keluarga kita yang suka keluar terus ternyata dia tidak menjaga, pergi kembali, ini loh Pak yang bisa membawa itu. Nah ini harusnya saling mengingatkan. Atau kita kedatangan tamu, itu juga bahaya sekali Pak. Kemarin di Madiun itu kedatangan keluarganya dari Bekasi ya. Itu kebetulan mertuanya dokter yang sangat bertanggung jawab tentang COVID-19 di rumah sakit saya. Dokter saya itu nututi mertuanya. Kalau bisa mbok dulure itu ndak usah datangi mertuanya. Cuma saliman Pak dicium. Lah dokter saya datang ke Madiun itu sudah terlambat itu Pak. Sudah pulang itu tadi saudara dari Bekasi. Akhirnya kena Pak, orang tuanya itu dan meninggal. Jadi kita itu kedatangan orang dan kita itu mendatangi orang itu pun harus dihitung-hitung gitu lah. Itu bahayanya gitu. Nah itu harus saling mengingatkan gitu lah. Jadi kira-kira sekarang wis lah ndak usah balik, ndak usah, itu untuk menyelamatkan semuanya. Kita sama-sama nggak taunya. Nah sekarang COVID itu di semua daerah, bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, di sekitar kita ini sudah banyak sekali. Makanya nyun sewu, kekuatan pengamanan untuk namanya mikro itu namanya per RT Pak.
maksudnya ngeten, saling mengingatkan, saling menjaga. Kalau yang di isoman ya difasilitasi, dijaga. Kalau yang misalnya ada yang sakit ya bagaimana dijaga. Kalau ada yang datang dan keluar niku nggih saling mengingatkan. Jadi jangan dipasrahne cuma ke Pak RT, jangan dipasrahne kalih pamong, kalih balok. Kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan nggih, karena untuk keamanan kita sedaya. Nanti PPKM darurat semoga itu sampai tanggal 20, semoga tidak diperpanjang. Kalau ini betul-betul ketaatan semua per individu, insya Allah COVID itu bisa dibasmi. Jadi kalau misalnya maksudnya PPKM darurat ini tenang. Jadi orang itu dilarang-larang bepergian, dilarang begini, kantor ditutup, itu betul-betul di rumah, dijaga di rumah. Kalau ada yang sakit, ini dikarantina, diisolasi mandiri atau dimasukkan ke rumah sakit. Nah, kalau sudah melewati ini nanti dipisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Yang sakit dan diobati, kalau sebelum sembuh ya tidak boleh keluar dari rumah sakit. Ini nanti akan memutuskan rantai penyebaran dari kadar COVID-19. Nah, kalau ini nanti gagal, kita nggak tahu lagi, Pak. Nah, selain itu upaya untuk mempercepat penyebaran itu adalah memperlakukan vaksin sebanyak-banyak. Makanya Pak Presiden sudah mencanangkan setiap hari kalau bisa sekian juta orang itu divaksin. Kalau nanti 50% itu penduduk Indonesia mampu segera divaksin, Pak, ini bisa ditanggulangi tadi. Karena orang yang divaksin itu kalau menerima paparan COVID-19 itu tidak mampu menyebabkan penyakit di diri, artinya dibunuh sama antibodinya tadi. Ya, kalaupun kena itu sangat ringan sekali, sehingga nanti vaksin itu bisa masif, bisa semua orang itu bisa divaksin, insya Allah itu bisa diputuskan rantai. Kalau tidak ini membahayakan sekali, membahayakan sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kesadaran ini adalah kesadaran pribadi. Prinsipnya semua orang bisa kena COVID-19, apalagi ini COVID-19 yang sudah bermutasi, semakin ganas, semakin banyak menyebabkan kematian yang orang yang dalam kondisi sehat, Pak. Dan ini tidak membatasi umur, anak muda, tengah-tengah, orang tua, Pak. Yang COVID yang meninggal ini sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Ini tadi saya sore saja sudah dikabari bahwa hari ini mohon izin melaporkan pasien terkonfirmasi meninggal Darsih, Bantengan, Setu, Teguhan, terus Fatimah, Gedondong. Jadi saya sore tadi saja, Pak, saya di rumah sudah dilapori 3 lagi yang meninggal. Tadi ada anak buah saya, Pri, itu kira-kira yang gawat lagi berapa? Saya tidak tahu, Pak dokter. Itu yang 35 orang yang di ICU. Sekarang saya rawat 109 orang, 35 itu yang gawat-gawat. Duka mengki dalu pinten malih. Jadi jenengan ningali, Pak, mumpun unger kula iki sampai ya Allah. Terus ini nanti sampai kapan? Karena kita ini kalau saya itu mungkin tidak bersentuhan, Pak, karena saya pimpinan. Saya cuma mengambil kebijakan-kebijakan saja. Tadi Mbak Lurah ke rumah saya sepunten, bukan saya anggak, Pak. Tidak, Mbak Lurah mireng piye, Mbak, karena tak loudspeaker. Tadi sore saya dikabari anak buah saya, Pak dokter, nanti jam 8 oksigennya habis. Saya telepon tadi, Mbak Lurah. Saya langsung distributor cepat segera. Bukan distributor tidak mau ngirim oksigen. Wong ndak oksigen, jenengan mungkin mikirnya kan wong udara kok dituku ke angelmen. Itu tidak semudah itu, karena namanya COVID itu yang diserang itu adalah sistem
khususnya adalah sistem pernapasan atau kualitas daripada darah untuk menyangkut oksigen. Sebenarnya oksigen itu udara yang sarinya, udara yang diperlukan tubuh. Nah di udara ini oksigen itu 21%. 70% itu adalah nitrogen. Jenengan ngomong nitrogen itu sebenarnya juga diambil dari udara. Terus lainnya ada hidrogen, yang lain-lainnya itu nggih wonten. Lah, untuk mengambil sarinya oksigen itu butuh alat, Pak. Lah selama ini ada namanya produsennya itu namanya Samator, menguasai se-Jawa Timur. Lah alatnya selama ini dia memproduksi itu adalah 5.000 liter per hari. Lah sekarang kebutuhan rumah sakit sampai meledaknya pasien COVID ini itu tidak mencukupi, Pak. Sehingga sampai habis, kalau jenengan lihat ada di Temanggung, ada di Jogja, sampai kehabisan oksigen, sampai banyaknya pasien COVID yang harus ditangani. Mila saking menika, Pak, monggo sadar diri kita masing-masing, saling mengingatkan. Semuanya bisa terkena. Kalau saya ngomong biasanya, oke, namanya kita butuh duit. Orang piye nyambut gawe rekoso kene iki ora sugih-sugih kan. Tapi jenengan pikirkan. Ya oke lah, kita itu sami-sami nggih, memang kerja niku butuh. Tapi kan kita juga butuh selamat. Apa ya nek terus nek mati ki apa ya digawa kan. Yen sewu niki kesadaran. Monggo sami-sami kita menjaga diri kita dan keluarga kita masing-masing, saling mengingatkan, jangan egois. Kalau memang pemerintah sudah menetapkan ada PPKM darurat, pemerintah sudah menerapkan bahwa mengeluarkan anggaran yang besar untuk vaksin, monggo kalau memang pada waktunya itu segera. Pertama, untuk menghindari dirinya supaya kalaupun terpapar COVID, karena kita nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu di sini saja apakah di antara kita ada yang membawa. Sinten sing jamin? Sinten sing jamin? Nggak ada. Kalaupun terpapar, itu karena antibodi kita bisa melawan. Kalaupun memang parah sekali, karena itu tidak akan parah, tidak akan menyebarkan ke keluarga kita dan sebagainya. Jadi harus diingat bahwa kita berkeluarga itu bukan cuma diri kita sendiri, tapi kita punya orang tua, punya anak, punya istri, punya suami, punya cucu yang harus kita lindungi. Sehingga kita ini nggak boleh egois. Ada perlindungan. Siap dan? Jadi monggo nggih, sarang-sarang tidak boleh 5M, 3T, vaksin, nggih. Jangan dihindari vaksin. Nggih. Kalau ada program vaksin, betul-betul melindungi keluarganya dan diri kita masing-masing. Nggih. Izin dan karena kebetulan banyak orang tua yang nggak mau divaksin, ini sosialisasi biar kesane mau vaksin. Yeah. Jadi ini bapak-bapak ini yang saya tadi jelaskan, ada PPKM darurat. Yeah. Mila saking menika monggo benjing yang PPKM darurat 5T 5M tambah vaksin. Ya, empun sampai tidak mau vaksin. Negara pun mengeluarkan uang banyak, kasihan. Ya, ya, matur sembah nuwun dan sepuntene. Ya, ya, matur sembah nuwun. Ya, ya, monggo. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi RT mriki, desa mriki terhindar dari COVID-19, nggih. Sampun kita menjadi salah satu korban
Mbon lah, mungkin nek jenengan tingali ten rumah sakit kalau jenengan unger-ungeren lah. Sedina mawon jenengan pun stres Pak ningali. Nggih, banyaknya kematian yang terjadi karena Covid. Matur sembah nuwun nggih. Jadi sepuntene nggih. Sekarang ini rumah sakit saya sudah banyak menolak untuk orang dirawat di rumah sakit karena saya sudah tidak mampu, Pak. Kita sudah tidak mampu. Kemarin banyak sekali dari Lembean itu beberapa yang nyuwun sewu kita sudah tolak, tidak bisa. Mila sakem menika jangan sampai jenengan keluarga kita karena kelalaian kita menjadi salah satu yang harus menjadi korban menika. Nggih. Mungkin cekap semanten nyuwun sewu petugas itu sebenarnya juga jenengan tingali. Sekarang itu Pak, jangan dipikir mereka bertugas karena uang. Artinya apa? Karena itu sudah tugas Pak. Kita nggak bisa menghindar. Karena kita menjadi pejabat, mungkin Mbah Lurah menjadi Mbah Lurah itu sudah amanah. Dan kita harus menjaga, menjalankan tugas supaya panjenengan semuanya terhindar dari semuanya. Oleh sebab itu monggo kesadaran kita masing-masing, kesadaran kita itu akan menyelamatkan diri kita, akan menyelamatkan keluarga kita. Wong getun niku mboten wonten teng ngarep, mesti getune nang mburi nggih. Mungkin ngaten cekap senganten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang karena tidak ada undangan. Dan ini orang desa itu kalau tidak ada undangan, kalau diinformasikan aja terkadang mau datang tuh malu. Aku santra ditelepon dan sebagainya. Jadi mohon nanti kalau memang betul-betul diwajibkan digilir atau bagaimana, nanti surat dari saya walaupun kecil lah, walaupun penting ada tanda undangan dari desa, insya Allah masyarakat akan mengikuti Pak Lurah. Soalnya pulau Mirang-Mirang ini aku orang undangan loh, aku orang undangan. Akhirnya yang artinya berarti tidak berarti masyarakat tidak mau, cuman malu mau datang karena tidak ada undangan. Mohon nanti dibijaksanai oleh desa bagaimana caranya. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin nanti ngeten nggih, saderenge Mbah Lurah mungkin menjawab. Ini yang harus dipahami. Nyuwun sewu niki nek kula Pak nggih. Kula. Vaksin itu sebenarnya untuk kepentingan pribadi masing-masing. Nek kula jenengan nyesel-nyesel Pak. Jenengan nyesel-nyesel. Uber. Karena apa? Jenengan punya uang 10 juta saja, jaluk vaksin satu orang saja belum tentu bisa. Maksudnya niki hindari rasa malu dan sebagainya, tapi coba motivasi diri kita itu golek nih awake iki ben ojo kena keluarga, nyelamet nih keluarga. Betul maksud kula. Paham nggih? Paham maksud kula nggih? Karena niki dina Pak, niki jenengan tinggal. Niki tiang ngebel niki badhe mlebet Pak. Badhe mlebet. Nyuwun sewu nggih, kita buktikan nggih. Artinya jenengan ben ngertos bagaimana orang itu kalau sudah kena susahnya Pak. Iki kula dereng ngertos nggih, nembe mawon cobi. Piye Mbah Lurah? Nggih. Piye Mbah? Nggih. Jadi periksa rumah sakit batal niki umami betul pasien sakit berdak. Bener mboten omongan kula. Sisrut ae Mbah, iki pasienku bot. Sisrut ae sampean kok ben ngerti anak buahku piye, ya. Maksudnya pripun? Ndak pasienku wis penuh ya, Mbah. Ya sampean petugas puskesmas saya suruh sisrut ke rumah sakit. Ya, nanti kalau dijawab, kalau masih ada berarti dijawab. Kalau tidak ada, memang penuh. Ini penuh ya, Mbak. Ya. Ini kan rumah sakit sudah di Dr. Sudono. Nggih. Terus Sudono kan penuh. Nggih. Maksudnya orang kelihatannya kan arahnya oksigennya belum keluar, cuma ini tanda-tandanya positif berarti ada. Data oksigennya menurun itu. Nggih. Nggih, coba kan sisrut mawon rumah sakit Mbak ya. Nopo online ngoten. Nggih, online sisrut. Nggih puskesmas mawon kapure nggih. Ten nggen kula nggih penuh ya, Mbah. Nggih. Nggih, Dok, nggih matur suwun, Dok. Nggih. Assalamualaikum. Ya, jenengan buktine kula ten mriki lungguh niki nelpon. Saya bilang, ini HP kula nggih wong njaluk tulung kabeh mlebu rumah sakit, Pak.
Benda mireng piyambak jenengan. Ini loh Pak dampaknya. Pun iki jenengan ngertos piyambak bagaimana pentingnya. Kalau sudah kena Pak, pun toh jenengan niki wau niki lurah Mejayan mriko kebetulan kontraktor wonge sugih. Sudono sudah penuh. Niki bingung arep golek rumah sakit. Bener. Jenengan artinya niku lho dampake kados ngoten niku lho. Makanya nyuwun sewu, wis pokoke mbuh piye carane nyelametne awake dan keluargane, ora usah pikiran sing renono. Paham nggih? Niki jenengan mari kula kan kula buktekne iki bener ora? Nek perkara golek rumah sakit. Lah ini niki sejak pagi tadi Pak, minimal saya harus menerima orang yang ngeluh seperti ini itu tidak kurang dari 10-20 orang. Saya tolak. Sebenarnya hati saya ndak karuan rasanya, tapi dos pundi malih nggih. Mungkin cekat sekameten nggih, sampun dalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Lurah. Terkait masalah usulan Pak Moh niki kula lurusaken niku sakjane ngeten. Terkait dengan adanya jumlah pagu yang mau divaksin itu dari puskesmas itu datanya itu juga mendadak Pak Mo, 2 hari atau sebelum 3 hari sebelum pelaksanaan itu sudah ditargetkan. Jadi intinya dari puskesmas itu ditarget tahap pertama 60 orang itu kategorinya usia 50 ke atas. Lah dengan adanya proses apa yang diusulkan Pak Moh, disosialisasi yang pasti, disosialisasi yang jelas, ini sebetulnya sudah saya kategorikan program yang jelas. Begini Pak Moh, ada jumlah 60 orang, ada di desa itu 6 kasun, itu saya bagi tiap kasun 10 dibagi per RT, itu sudah melaksanakan prosedur yang pasti, yang artinya kami tua tak jatah sak kami tuan gambane per RT beberapa orang, itu sudah pasti saya kasih buat seluruh buah undangan dan itu dipastikan kue gelem ora. Jadi permasalahan napa situ Pak Moh niku sebetulnya apa yang permintaan puskesmas itu jatahnya 60 sudah saya pastikan kowe iki jatahmu sakmene orang personil dipastikan. Jadi nanti kalau seandainya pelaksanaan penyuntikan vaksin tidak mubadir ubat jatah ada ki wong 10 engko nak ngampek kurang sangka 10 ya, berarti enggak. Lah itu sudah saya pastikan. Jadi untuk sementara tahap pertama itu jatahnya seperti itu. Nanti tahap yang berikutnya ya saya sudah memprogramkan udah untuk tokoh-tokoh takmir masjid, takmir musola, nanti lain hari sudah saya programkan untuk berkumpul, disosialisasikan. Jadi sebagai panutannya masing-masing kaum itu nanti ya biar paham itu, biar paham. Jadi sebetulnya apa yang diusulkan Pak Moh itu sudah terprogramkan pasti ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter niki mboten kula baleni malih, niki bumbung ketemu oleh Pak Dokter, kendala-kendala monggo ya panjenengan takok ya bumbung pinanggih. Soalnya Pak Dokter gak mungkin ya, sering berkumpul sama kita itu enggak mungkin karena apa ya situasi dan kondisi karena tugas itu tadi ya kadang-kadang rumahnya gak jenak ya. Misal rakyat atau rumah tiba ada permasalahan lagi, mulanya terkait masalah yang disampaikan Pak Dokter monggo ya, untuk menyelamatkan masyarakat Lemben Wetan ini ki pumpung urung kadung ya, pumpung urung terjadi ya, hanya sebagian kecil yang terjadi. Monggo sami-sami prihatin, sami-sami peduli kaitannya kalih menghindari utawi memerangi COVID nggih. Niki paham nggih? Terkait kalian vaksinasi Pak Dokter, misalkan tiang niku pernah ngidap penyakit ingkang berat, misalkan ginjal atau katakanlah jantung, itu napa aman misalkan divaksin gitu? Jadi nyata nggih. Nanti secara teknis niku
memang ada aturan-aturan. Jadi kalau di vaksin itu ada 4 meja. Pertama meja pendaftaran, yang kedua itu meja klarifikasi ya. Jadi verifikasi itu artinya nanti di situ orang itu lolos atau tidak untuk divaksin. Dan nanti pada waktu ditanya ngomong saja. Jadi ada beberapa memang yang tidak boleh. Itu yang paling parah itu adalah sebenarnya kalau hipertensi. Ya, nanti petugasnya itu akan memverifikasi. Jadi nek saya, yang penting apapun kondisinya, penting kalau memang ada vaksin datang dulu, karena nanti ada proses verifikasi. Ya. Jadi iso tidaknya itu karena kondisi misalnya gini Pak, ada orang diabetes, Pak saya punya riwayat diabetes. Jadi di waktu memverifikasi di situ bisa dilakukan, dan ada diabetes pun ada batasan-batasannya. Jadi nanti datang saja, nanti ben waktu verifikasi itu lolos atau tidak itu ditentukan nanti di situ. Karena kondisinya orang itu artinya ini kan diusahakan sebisa mungkin divaksin Pak, tapi memang ada orang-orang yang pada waktu itu tidak bisa ya. Dan nanti verifikasi itu akan lolos atau tidak. Bangku ketiga itu baru ngomong tempatnya vaksin. Nanti meja keempat itu baru ngomong untuk kartunya vaksin itu. Jadi anu aja Mas, nanti wis sedaya mawon, wis pokoknya ngeten mawon, anggap aja kita itu sehat. Memang dalam kondisi sehat loh Pak ya, pas nggak batuk, nggak demam, datang saja vaksin. Nanti kalaupun misalnya nggak lolos, itu mungkin ada nanti diterapi dulu baru nanti dilakukan vaksin. Kemarin anak buah saya juga banyak Pak, dari 500 orang itu hampir sekitar 20 orang itu nggak lolos awal mulanya. Setelah itu diterapi sama dokter saya, terus turun, akhirnya alhamdulillah semuanya sudah ke vaksin. Jadi malah datang saja, nanti bagaimana ada indikator-indikator yang dilihat. Nggih. Nanti Mas Satan ya. Nggih. Nyun sewu niki wau itu kita juga membuktikan sendiri nggih Pak nggih. Kita kumpul itu tadi kalau bukan sosialisasi mesti dibubarkan. Mesti dibubarkan nggih. Mila saking menika berarti begitu pentingnya dan daruratnya keadaan sekarang. Mila saking menika itu pelajaran saya tadi, mungkin di waktu saya duduk di sini sudah ada 2 contoh nggih. Kita contohkan langsung loh Pak. Jelas kita tadi kalau tidak bukan karena kita membahas COVID untuk tujuan COVID, kita dibubarkan. Ya, itu tadi ada tentara, ada polisi, ada puskesmas. Jenengan lihat piyambak. Yang kedua jenengan mireng nih piyambak, kula speaker, kula anaknya bagaimana orang kebingungan mencari rumah sakit untuk dirawat. Mila saking menika monggo sami-sami dijagi. Nggih, wis pokoke golek slamete awake dhewe karo keluargane. Berawal dari situ, dari keluarganya masing-masing nggih. Monggo sampean cekap ditutup Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Acara demi acara sampun dipun aturaken kanthi jelas. Sing jelas intine monggo kula suwun untuk masyarakat Lewetan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi. Yang jelas untuk perlu dipahami terkait masalah kegiatan masyarakat. Pertama, warung jam 8 harus tutup ya, jam 8 harus tutup. Ini instruksi dari tim itu tadi ya, dari Polsek, dari Koramil, dari kecamatan. Yang kedua terkait masalah kegiatan hajatan, baik mantenan, baik pidaan, dibatasi harus kurang dari 35 atau sampai 40 ya, dari lebih dari itu tidak boleh, dan itu nanti harus mentaati aturan protokol kesehatan. Tuh, jadi apa yang dialami di masyarakat ya sojo kecewa, memang aturannya PPKM ya, PPKM darurat seperti itu ya. Jadi perlu dipahami terkait masalah aturan-aturan ini. Mengke jagongan-jagongan kalih RT sanase monggo diberi pengertian terkait masalah program-program yang kaitannya dengan di masyarakat. Intinya ngoten terkait masalah program ini dari awal sampai akhir pun jelas pun kathah niki panjenengan pun paham, kesadarane nggih pun berbeda kalih
hari-hari yang lalu. Yang jelas monggo niki termasuk orang-orang wis modern, aja berpikir kolot nggih. Kula kinten ngaten cekap semanten acara ing dalu menika sumangga kanthi dipun tutup kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Lan akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, sampean setelah mendengar penjelasan dari Pak Dokter ini. Walah, nah aku kemareman sudah ada. Kemareman, jadi siap vaksin berarti ya? Siap sewaktu-waktu. Sip. Piye Om, setelah anak penjelasan dari Pak Dokter tentang vaksin iki penting vaksin. Tak mantel. Wawancara wawancara iki piye? Ora apa-apa. Iki sing ora kemantel dia kok wawancara ya. Ya. Nek sampean piye Mas setelah mendengar penjelasan dari Pak Dokter iki? Oke, alhamdulillah semakin jelas. Semakin jelas. Masyarakat semakin paham. Oke. Semoga nanti kalau ada vaksin masyarakat bisa antusias, semua bisa ikut vaksin. Sip, matur suwun.